Shalom Aleihim, jumpa kembali dengan Tri dalam Bible Storytelling di Bethel Integrity yang dikemas dengan rangkaian puisi. Hari ini saya rindu ingin berbicara tentang gerbang hati yang dijaga atau gerbang hati yang terjaga. Di antara sunyi lembah waktu, Tuhan menulis sebuah peringatan kuno tentang sebuah ruang kecil bernama hati yang dari sanalah memancar kehidupan atau kehancuran. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab disitulah nasib manusia bertumbuh atau roboh. Pada zaman purba Israel, ketika Daud muda berada di padang yang masih hijau, pernah ia berkata dengan getaran suaranya, "Biarlah renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan." Dalam Mazmur 19 ayat 15. Ia tahu sebelum pedang musuh menghancurkan, lebih dulu hati manusia retak dari dalam. Kecurigaan menetes, iri menyala, ketakutan berkecamuk, dan pikiran gelap merayap seperti bayang-bayang malam yang mencoba menelan terang. Lihatlah kisah Raja Saul. Dulu dipilih, diurapi, ditinggikan, namun suatu hari hanya karena selalu tidak menjaga hati, karena sebuah lagu yang sederhana, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hati Saul retak, keirian kecil tumbuh menjadi badai, dan badai itu menelan akal logikanya. Ia melihat ancaman padahal Tuhan mengutus penolong. Ia mendengar bisikan jahat padahal sorga sedang bekerja memulihkan. Betapa cepat hati yang tak terjaga jatuh ke dalam jurang kehancuran. Daud yang dikirim, yang diutus, yang dipilih menjadi penolong dipandang sebagai ancaman. Tapi dari balik sejarah yang kelam, tangan Tuhan selalu mengulurkan cahaya, mengajar manusia bernafas dalam pikiran yang benar, jernih, dan penuh kasih. Sehingga berkata kepada Paulus dalam Filipi 4 ayat 8, "Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, pikirkanlah semua itu." Ini sebenarnya bukan sekedar nasihat, ini adalah jalan keluar. Jalan supaya hati tidak menjadi istana bagi kehancuran. Jalan yang membuat hati kita tidak selalu ada dalam relung dan kepahitan. Karena musuh itu licik, anakku, ia tidak selalu datang dengan langkah besar, kadang ia masuk dari pintu kecil, yaitu pikiran negatif. Kecurigaan tanpa alasan, penilaian yang mematikan sukacita, hati yang tidak dijaga akan membesarkan bayangan, dan bayangan itu menghantam jiwa lebih keras daripada 1000 pasukan. Kamu dengarlah ini. Di atas reruntuhan hati yang hampir roboh, Tuhan berdiri seperti penjaga malam. Aku memberi damai sejahtera. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Yohanes 14 ayat 27. Ia memanggil, bangunlah, jaga pintu hatimu, biarkan terang firman memenuhi ruang pikiranmu, jangan memberi tempat bagi racun yang menghancurkan, sebab engkau diciptakan untuk berdiri tegak, bukan runtuh oleh badai yang membisikkan ketakutan. Bahkan engkau diciptakan untuk membawa damai dan memberikan damai, bukan untuk membagi-bagikan hal yang negatif yang muncul dalam hati dan pemikiranmu. Bukan untuk menghancurkan, tapi memulihkan. Maka berdirilah seperti Daud di padang pagi. Letakkan tanganmu di dada dan ucapkan doa yang menembus langit. Ciptakanlah hati yang bersih dalam aku, ya Allah. Perbaharuilah batin yang teguh dalam diriku. Mazmur 51 ayat 12. Karena hati yang dijaga adalah benteng yang tidak dapat ditembus kegelapan, dan pikiran yang dipenuhi terang Tuhan menjadi jalan yang menuntun keluar dari segala hal yang menghancurkan, menuntun ke tempat di mana damai sejahtera bersandar lembut di pundakmu yang letih, di matamu yang sudah kelap, di pemikiranmu yang sudah jenuh. Kita kuat karena hati kita dijaga Tuhan. Kita aman karena pikiran kita dipenuhi kebenaran. Kita akan tetap berdiri karena terang Tuhan lebih kuat dari segala bayangan yang mencoba menjatuhkan. Saudara, apapun yang engkau lihat, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, terkadang itu bukan sebuah kebenaran. Karena iblis pun bekerja di alam ini. Tetapi ketika hati pemikiran kita, mata kita terarah kepada Tuhan, kita mampu mengerti rencananya. Saul melihat begitu luar biasanya kehancuran yang akan muncul kalau tidak segera berperang. Daud mendengar hal-hal negatif kalau tidak langsung berperang. Padahal Tuhan sudah berkata kepadanya, "Tunggu sampai hambaku datang membawa persembahan." Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, akhirnya menghancurkan hidupnya. Apa yang dia lihat, dia dengar, akhirnya menghancurkan pilihan Tuhan atas dirinya. Jagalah hati, jagalah pemikiranmu, jagalah pendengaranmu. Hawa rusak karena apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Dia mendengar perkataan ular itu, dan dia melihat bahwa memang buah itu sedap untuk dimakan. Akhirnya Adam pun hancur. Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden hanya gara-gara hati. Hanya gara-gara apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Hatinya pun hilang. Tidak ada dalam rencana Tuhan. Shalom, Riding for Grace dalam Bible Storytelling di Bethel Integrity. Pagi ini, hari ini, mari kita menjaga hati. Seberat apapun masalah, seperti apapun yang kita dengar,
ada Kristus Yesus yang memelihara. Shalom.